Santet adalah salah satu jenis ilmu hitam yang telah dikenal masyarakat Indonesia sejak dulu. Di zaman yang semakin modern, hal yang berkaitan dengan santet selalu membuat penasaran banyak orang meskipun dianggap menakutkan. Banyak orang percaya jika santet dikirim oleh orang yang ingin hidup korbannya menjadi tidak tenang dengan berbagai cara. Santet juga biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai dendam karena sakit hati dan ingin memenangkan suatu persaingan. Santet bisa diartikan sebagai upaya atau teknik yang dipercaya turun-temurun dari leluhur untuk tujuan menyakiti orang tanpa menyentuh atau jarak jauh. Santet tak bisa dilakukan dengan sembarangan. Ilmu ini harus dilakukan oleh mereka yang dianggap sebagai orang pintar, atau dukun dengan berbagai syarat. Percaya nggak percaya, berbagai macam mitos sering dikait-kaitkan dalam pengerjaan atau praktek santet kepada si korban. Berikut mitos tentang ilmu santet. 1. Tak selalu berujung kematian. Meski dianggap mematikan, namun santet ternyata tak selalu berujung dengan kematian. Korban santet bisa merasakan berbagai macam hal seperti mengidap penyakit aneh. Santet juga bisa membuat karir seseorang menjadi buruk, membuat nasib menjadi sial, sulit mendapatkan jodoh, menghancurkan usaha dan bisnis serta menutup aura seseorang. Konteksnya tidak terpaku dengan satu hal kematian saja, tapi banyak hal yang dilakukan oleh seseorang dengan praktek santet ini tergantung keinginan. 2. Sulit terdeteksi medis. Kondisi korban santet bisa mengalami sakit secara fisik namun tidak terdeteksi oleh ilmu medis. Berdasarkan beberapa pengalaman, pasien yang diperiksa kesehatannya baik-baik saja saat dicek namun secara kondisi ia mengalami sakit tertentu. 3. Hewan khusus sebagai media ritual. Hewan ini memang dikenal erat kaitannya dengan ritual santet. Konon, darah ayam cemani yang berwarna hitam bisa dijadikan sebagai persembahan khusus. Gak hanya ayam cemani, rupanya hewan lain seperti gagak hitam juga berfungsi sama dan bisa digunakan si orang pintar untuk melakukan ritual santet sebagai perwakilan tubuh target. 4. Tubuh korban santet bisa dimasuki benda tak wajar. Terkadang, ada benda-benda tajam yang tiba-tiba masuk ke dalam tubuh korban atau target yang terkena santet. Benda tersebut bisa dibilang sebagai kiriman secara gaib dari pelaku yang memiliki niat jahat. 5. Barang pribadi sebagai syarat. Mitos selanjutnya adalah benda atau barang pribadi yang diperlukan sebagai syarat ritual santet. Contoh barang yang awam kita dengar adalah rambut, foto hingga pakaian dalam. Tapi selain itu, syarat lain yang bisa digunakan ialah air liur, baju bekas pakai si korban hingga bulu kemaluan. Selain mitos di atas, ternyata santet juga dipercaya bisa sebagai cara untuk mematikan gairah seseorang kepada pasangan. Santet juga dipercaya bisa mematikan fungsi kerja vitalitas seseorang sehingga tidak memiliki gairah seks kepada pasangan. Agar terhindar dan dijauhkan dari berbagai niat buruk, kita harus selalu menjaga amal ibadah, menjaga hati dan diri dari perbuatan tercela dan meningkatkan keimanan kepada Tuhan.